kembali lagi di sini dan kita hari ini akan membahas tentang pengantar psikologi Islam. Sumber yang saya dapatkan itu berasal dari sebuah artikel dengan judul yang sama yang ditulis oleh Emma Yudiani. Nah, di artikel ini kita akan membahas tentang sejarah psikologi kontemporer dan psikologi Islam itu sendiri. Nah, kita akan membahas tentang sejarah psikologi kontemporer. Sejarah psikologi kontemporer itu terdapat 3 periode. Yang pertama ada periode spekulatif, yang kedua ada periode pemisahan dari filsafat, dan yang terakhir ada periode empiris dan eksperimental. Nah, pada periode pertama, yaitu periode spekulatif, tokoh pada periode ini yaitu ada Plato dan Aristoteles. Di ilmuwan psikologi pada periode ini berperan untuk merumuskan hakikat jiwa berdasarkan dengan pendekatan spekulatif. Nah, kemudian ada periode pemisahan dari filsafat. Di sini tokohnya ada William Wundt. Pada periode ini mencoba untuk memisahkan antara psikologi dengan filsafat dan lebih memfokuskan pada kajian seperti pemikiran, perhatian, persepsi, ingatan, dan kemauan. Kemudian yang terakhir adalah periode empiris dan eksperimental. Tokohnya pada periode ini ada seperti Ian Pavlov, John Watson, Sigmund Freud, dan yang lain-lainnya. Nah, yang terjadi di sini adalah banyak melakukan eksperimen terhadap perilaku-perilaku yang timbul oleh manusia, atau pada periode ini banyak menggunakan dengan eksperimen pada binatang. Nah, kita akan membahas tentang psikologi Islam. Psikologi Islam terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode klasik dan periode modern. Nah, pada periode klasik ini sebenarnya psikologi Islam itu sendiri sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi perkembangannya itu terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu semuanya hanya berdasarkan dengan jiwa dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian pada periode kedua ini mulai menggabungkan antara ilmu filsafat Yunani dengan ilmu-ilmu jiwa yang ada atau berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian dalam kurun waktu 7 abad dalam dunia Islam, jiwa dibahas dalam kajian yang bersifat sufistik dan filosofis. Nah, pada saat Islam mulai meredup, kemudian semua hal itu digantikan dengan budaya barat yang lebih dominan. Kemudian kita akan membahas tentang periode modern. Nah, pada periode modern ini gerakan yang muncul karena dorongan-dorongan nyata yang untuk mengatasi krisis yang dihadapi umat manusia, kemudian secara khusus melakukan penggalian gagasan-gagasan psikologi yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan di Indonesia sendiri saat ini sudah banyak jurnal-jurnal tentang psikologi Islam, seperti pada di Universitas Gadjah Mada sendiri itu telah menerbitkan jurnal pemikiran psikologi Islam Kalam, dan masih banyak lainnya universitas-universitas yang mulai menerbitkan jurnal-jurnal psikologi Islam. Nah, kemudian kenapa harus psikologi Islam? Banyak hal yang melatar belakangi hal ini, dan karena alasan-alasan yang ada itu sehingga ilmuwan psikologi Islam tergerak untuk melakukan pengembangan psikologi alternatif sebagai aliran baru dalam dunia psikologi, yaitu psikologi Islam sendiri. Nah, apa itu psikologi Islam? Psikologi Islam merupakan serangkaian konsep yang dibangun dengan semangat Islami dan berpedoman Al-Quran dan hadis, yang dibangun dengan memenuhi syarat-syarat ilmiah. Kemudian psikologi Islam juga dikatakan membicarakan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia
tidak hanya mengkaji tetapi membicarakan apa hakikat jiwa yang sesungguhnya itu sendiri. Kemudian ruang lingkupnya, nah ruang lingkup psikologi Islam itu sendiri mencakupi dimensi kerohanian, spiritual, yang sesuatu yang memang cukup pantang untuk disentuh oleh psikologi kontemporer. Kemudian ada metodenya. Sekarang kita akan membahas tentang metodenya. Metodenya menurut Mucib dan Muzakir yaitu ada dua. Yang pertama yaitu metode pragmatis. Metode pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Metode ini menghasilkan rumusan yang lazim disebut dengan psikologi Islami. Kemudian yang kedua ada metode idealistik, yaitu metode yang lebih mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, itu merupakan hasil dari bacaan saya dari artikel Pengantar Psikologi Islam karya Emma Yuliani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.